mulai dari kemarin kita sudah sampai SKP ya. Oke. Kemarin kita sudah sampai bagaimana cara menerbitkan SKP. Ya. Oke, sampai sini. Dua ya, pertama lihat, nanti akan saya sempurnakan ya, akan saya sempurnakan materinya, nanti akan saya share mungkin minggu depan. Kita lihat. Sudah sampai sini kemarin ya, SKP pasal 97 Undang-Undang PDRD. Jadi seharusnya sih ini lihat ketentuan ya, harusnya sini ya, harusnya baca undang-undangnya dulu. Lihat ketentuan pasal 97 Undang-Undang PDRD, karena undang-undang harus di atas ya. Dan pasal 5 PP. Oke, yes. Jadi seperti ini cara bacanya. Oke, sekarang kita lihat pasal 97. Oke. Penerbitan SKP DKB. Ini kan tadi SKP, harusnya SKP DKB ya. Kalau di Undang-Undang KUP ini pasal 13, SKP KB. Apa bedanya sama sini? Apa bedanya dengan kemarin kita diskusikan di sini? Ya, kalau ini SKP D kecil, nah ini SKP D kecil. Nah artinya oke nanti ya. Oke, menerbitkan SKPD dalam hal ini ya. Jadi kalau ini pasal 7 ayat 4. Nanti kita lihat perbandingannya ya. Nanti setelah mungkin minggu depan apa perbandingannya pasal 7 dan pasal 97. Pasal 7 dan pasal 97. Kita kemarin sudah sampai sini. Sekarang kita di sini. Tadi yang pasal 7 tadi yang PP 51, PP 55 ya. PP 55 2016 ya. Pasal 7 berbicara tentang SKP kalau dalam hal self assessment, official assessment. Nah ini dalam hal self assessment. Ya, bedakan antara tadi pasal 7 dan pasal 5. Ya. Dalam PDRD-nya pasal berapa ini dalam PDRD-nya? Nanti saya lihat dalam PDRD-nya kok belum ada, saya lihat di sini. Oke, kita lihat di sini pasal 5. Oke, pasal 5 ya. Pasal 7, pasal 5 Undang-Undang PDRD. Ini berarti kalau self assessment seperti ini. Terbit SKPD KB. Tapi kalau ini cenderung terbit SKPD. Ya. Terbitnya SKPD. Sedangkan ini SKPD KB. Bedanya apa? Ini yang official, ya. Ini lihat untuk official. Ini untuk ini berarti ini untuk official, ya, untuk official. Sedangkan ini untuk self assessment. Oke. Nah, kalau self assessment artinya apa sih? Harusnya wajib pajak yang aktif, wajib pajak dianggap tahu. Kalau wajib pajak nggak tahu gimana? Kita sudah diskusi kemarin bahwa ada
fiksi hukum, yaitu wajib pajak dianggap tahu ketika sudah masuk ke lembaga berita negara, wajib pajak dianggap sudah tahu. Oke, lihat di sini bahwa ini kurang lebih seperti yang Anda pelajari di pasal 13 Undang-Undang KUP, yaitu hak menerbitkan SKPKB. Kalau ini SKPD KB, yang ditambahin D daerah. Dalam hal self assessment. Self assessment jenis pajak daerah, ingat jenis pajak daerah yang self assessment. Nah, daluarsanya 5 tahun. Jadi kalau self assessment daluarsa 5 tahun. Nah, ini pertama pemeriksaan. Kedua, SPT yang disampaikan. Ya. Yang ketiga, SPT-nya tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Jadi 2 dan 3 ini kurang lebih bersambung, ya. Jadi terbit SKP DKB kalau pertama hasil pemeriksaan. Kedua, ternyata SPT-nya nggak nyampaikan SPT, sehingga wajib pajak, sehingga kepala daerah memberikan teguran. Dan kemudian dihitung secara jabatan. Ya. Jadi misalnya ada warung ada suatu restoran, kalian sudah punya restoran misalnya, kalian bisnis restoran besar, bisnis restoran. Sehingga menurut ketentuan pajak daerah, Anda omsetnya melebihi perusahaan tertentu. Misalnya kalau daerah Anda misalnya rata-rata kalau di Tangsel 10 juta per bulan, misalnya Anda penghasilan bulan kemarin 20 juta, sudah 20 juta, artinya Anda sudah harus daftar sebagai BPD. Kalau Anda nggak daftar juga, misalnya di Januari ya, ini Januari 2000, Anda daripada nganggur, Januari 2021 sudah dapat 20 juta. Tiap bulan dapat 20 juta juga. Nah, kalau Anda tidak lapor, kemudian tidak mendaftarkan, tidak mendapat NPWPD, kemudian tidak lapor SPTPD, nah maka kepala daerah dapat sekaligus menerbitkan jabatan. Jadi secara jabatan dapat 2 kali, yaitu pertama menerbitkan NPWPD secara jabatan, kemudian melakukan SKPDKB secara jabatan. Jadi kita nggak usah nunggu perintah, nggak usah menunggu penghitungan wajib pajak. Ya, ini kayak self assessment kan. Jadi harus di NPWP-kan dulu. Jadi kalau Anda misalnya dari bulan Januari sampai sekarang ini bulan Juli ya, belum daftar juga. Bagaimana caranya? Seketika juga kepala daerah menerbitkan, biasanya didelegasikan kepada kepala badan, menerbitkan surat tugas, kemudian kepala badan tadi menerbitkan SPBD secara jabatan dan langsung menghitung SKP-nya. Jadi langsung dari Januari sampai Juni, kalau perlu sampai Juli besok ya, nunggu Juli besok, berarti sampai Juni lah, Juni ya sudah selesai, langsung dihitung, langsung dikenakan secara jabatan NPWPD maupun SKPD. Jadi langsung menghitung jumlah pajaknya. Ya, ini bedanya. Ini harusnya dilaksanakan juga di Undang-Undang Pajak Pusat. Jadi harus di NPWP-kan dulu. Karena yang mengikat undang-undang ini, yang terikat dengan undang-undang ini bukan subjek pajak tapi wajib pajak. Ya, jadi di wajib pajak, jadi mengikat menjadi wajib pajak itu menjadi yang proses yang krusial. Ya, proses yang krusial secara hukum adalah pertama menjadikan sebagai wajib pajak. Di sini istilahnya memberikan NPWP secara jabatan. Setelah itu baru menghitung. Ya, karena undang-undang ini hanya mengikat ke wajib pajak. Nanti kita lihat.
Ya, yang terikat itu hanya wajib pajak, bukan subjek pajak. Ya, jadi kalau sudah jadi wajib pajak, sudah jabatan secara hukum dia terikat dengan undang-undang PDRD ini. Ya, jadi ini ya, SKP ini kalau diperiksa, artinya kalau lapor, WB lapor gimana kalau WB lapor? WB lapor berarti self assessment, tapi biasanya nanti ada hak dan kewajiban, ya ada hak dan kewajiban, ada hak dan kewajiban. Nah, belum di sini ada hak dan kewajiban. Oke, nanti saya tulis ada hak dan kewajiban. Hak seorang fiskus, salah satu hak fiskus adalah menguji kebenaran pelaporan SPT. Bagaimana cara menguji? Dengan melakukan pemeriksaan pajak, audit, tax audit istilahnya, ya. Jadi istilahnya tax audit. Oke, nah sekarang kita lihat ke pasal 97 yang B, ya. Yang A SKP DKB, yang B SKP DKBT, bedanya apa nih? D sama SKPD sama SKP DKBT bedanya apa nih? Siapa nih yang saya suruh kerelas? Putu ada Putu. Izin Pak. Ya. Untuk setahu saya untuk SKP DKBT itu adalah ketika adanya pajak terutang baru terkait SKP DKB yang sebelumnya sudah diterbitkan, Pak. Jadi intinya SKP DKB lalu ada lagi terutang baru yang baru ditemukan gitu, Pak. Oke, jadi gini ya. Oke, sudah benar, cuman tata bahasanya, cara berpikirnya yang saya sempurnakan. Jadi sudah diterbitkan SKP DKB, SKP DKB, sudah diterbitkan SKP DN. Kalau di sini ada SKP DLB nggak? Nanti saya lihat ada nggak SKP DLB. Kalau nggak ada SKP DLB ya. Kalau di wajib pusat ada SKP LB ya. Jadi nanti kita lihat ada nggak SKP DLB. Jadi ini sama juga pajak pusat, ini sama pajak pusat dan pajak daerah. Kalau sudah terbit ini, kemudian ada data baru atau istilahnya novum data baru, data yang semua belum terungkap, sehingga jumlah pajaknya kurang. Ini baru terbit SKPD KBT, ya. Jadi sudah ada terbit produk hukum dulu, ya. Bedanya SKPD KBT dan SKP LB, SKP KBT, SKP LB, SKP KB, SKP nihil sama. Jadi terbit dulu, setelah itu ada data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlahnya kurang bayar. Jadi misalnya Anda tadi saya tuliskan nih, Anda buka restoran di Semarang. Di Semarang Jalan Ayani. 20 juta tadi ya, bukan restoran, warung kecil-kecilan. Warung kecil-kecilan kalau melebihi omset tertentu bisa kena. Ternyata Anda punya warung juga di Semarang juga, di tempat yang lain. Misalnya di gang sebelahnya. Nah, ketika Anda menghitung ini, tapi nggak memasukkan di jalan yang lain, nah ini kan berarti data baru, ya, atau data yang semula belum terungkap. Ingat, hati-hati dengan istilah novum. Jadi kalau misalnya
20 juta tadi misalnya 20 juta, ternyata Anda salah ngitung, harusnya 25. Anda salah ngitung. Nah, itu bukan novum. Ya. Kalau Anda salah ngitung dan sebagainya, datanya bukan data baru, nah itu bukan novum. Ya. Jadi hati-hati dengan istilah novum. Data baru atau data yang semula belum terungkap istilahnya novum. Nah, jadi benar tadi sudah dikatakan oleh Putu tadi ya, sudah ada terbit produk hukum dulu, SKPDKB maupun SKPDN. Nah, ini SKPDN ini agak lucu juga ya, SKPDN ini ya. Bukan agak lucu, tapi saya pernah punya pengalaman lucu ketika saya melakukan diklat melatih orang-orang di Sleman. Di Sleman apa Bantul saya lupa ya. Kalau salah Bantul atau Sleman gitu. Jadi wajib pajak lapor langsung diterbitkan SKPD nihil, SKPDN sama fiskusnya. Jadi lapor terbit SKPDN. Nah, ini kan seharusnya hati-hati karena beda sanksinya. Kalau KBT berarti istilahnya novum, istilahnya novum itu kamu menyembunyikan, jadi kamu nggak jujur. Kalau nggak jujur, saya hukumannya 100%. Tapi kalau SKPDKB hukumannya bukan 100%, tapi 2 kali 48%, 2 kali 24 bulan kan, 48% maksimalnya kan. Lihat bedanya sanksinya. Ya, karena ini sengaja wajib menutup maksimalnya 2. Bantul apa ya? Bantul apa Sleman? Bantul kalau nggak salah. Begitu wajib lapor langsung terbit SKPD nihil. Nah, hati-hati ya. Nah, praktek yang salah. Artinya jangan gegabah menerbitkan SKP. Karena nanti ketika ada temuan terpaksa terbit SKPD KBT. Kalau T berarti 100% hukum sanksinya. Ya, masih ingat kan? Nih, sanksi penerbitan SKP. Saya bilang SKP kecil, karena kalau SKP kecil bisa SKPD, bisa SKP DKB, bisa SKP DKBT. Oke. Kalau SKP DKB sanksinya 2% per bulan, paling lama 24. Ya, saya nggak usah mengajari Anda menghitung, karena pasti Anda sudah dapat di materi KUB, sama cara menghitungnya. Kalau KBT 100%. Ya. Kenaikan nggak dikenakan 100% kalau wajib pajak lapor sendiri sebelum pemeriksaan. Jadi sebelum pemeriksaan wajib pajak melakukan pembetulan. Ya. Lihat nomor 5. Jumlah pajak yang ini spesial, ini hanya ada di pajak daerah ini. Ini hanya ada di pajak daerah, di SKP, di undang-undang KUP nggak ada ini, undang-undang KUP pusat ya. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP DKB sebagaimana ayat 1 huruf A angka 3, huruf A angka 3. Jadi kalau secara jabatan dikenakan sanksi 2% kali jumlah bulan ditambah kenaikan sebesar 25%. Dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari BPJS ditambah, jadi sanksinya ada 2. Kalau secara jabatan ya, pertama adalah 2 kali 24 maksimal, kedua kenaikan 25%. Lihat, kalau ini kenaikan 1%, kalau ini kenaikan 25%. Ya, karena ini SKP DKB secara jabatan tadi ya. Secara jabatan tambah 25%. Oke, sampai sini ya. Sudah jelas SKP ini ciri khas daerah. Tapi ingat syaratnya di angka ayat 1 huruf A angka 3. Oke, di pasal 98, 99, jadi 97, sekarang 98, 99.
ketentuan lanjutnya diatur di PP, penetapan ATPL sendiri PP ya, ini di PP 55 tahun 2016. Kalau ini yang nomor 1 ya, SKPD atau dokumen lain bersamakan dengan STP, diatur dengan Perda, cara pengisiannya SPTPD dan SKPDKB atau cara penerbitannya diatur dengan Perda. Artinya dibutuhkan Perda untuk mengatur detailnya ya. Jadi kalau mau menerbitkan sesuatu, kalau mau mengenakan pajak harus terbit Perdanya dulu. Tanpa Perda tidak bisa dipungut. Itu salah satu poin penting dari Undang-Undang PDRD. Ya, oke. Jadi pasal 97 sampai 99 kita mendiskusikan dengan istilahnya law enforcement. Mendorong untuk diterbitkan SKP DKB. Diterbitkan produk hukum SKP, surat ketentuan pajak. Ya. Oke, nanti akan kita detailkan ini ya. Nanti akan saya berikan yang lebih lengkap lagi kalau di PP 50-nya ya. Nanti akan kita lihat. 95, 99, oke ini ya pasal D. Pasal 98 diatur di sini di berikutnya ya. Di pasalnya, saya sih belum nyentuhin pasalnya ya, nanti akan kita lihat pasal berapa, atau nanti Anda lihat sendiri. Tata cara penerbitannya diatur nih, kan tata caranya diatur di PP 55 mengatur tentang ini. Nah, pertama untuk BPHTB diatur akte notaris ya atau keberangkatan jadi melibatkan pihak ketiga. Tata cara penerbitan SKPD ke SPTPD, KB dan KBT. Pengisian penyampaian ya. Tata cara pembayaran intinya semuanya diatur di PP. Nanti PP harus diatur juga di Perda. Ini cara membuat supaya berlaku. Kalau hanya selesai di Perda, kalau tidak selesai di Perda, belum selesai di PP, tidak menerbitkan Perda, maka tidak bisa diterbitkan. Hati-hati ya, Perda. Yang terjadi selama ini dari Undang-Undang PDRD 2009 ya, rata-rata Perda terbit tahun 2010. Sementara PP-nya terlambat 2016. Ya, ini salah satu kelemahan di Indonesia ya. PP-nya terlambat PP-nya. PP-nya baru terbit tahun 2016. Oke. Tadi SKP. Kalau SKP artinya harus law enforcement, artinya wajib pajak dikenakan aturan yang pasti ada sanksinya. Ya. Bisa melalui pemeriksaan dan sebagainya. Biasanya melalui pemeriksaan. Ya, nanti akan kita lihat di pasal berikutnya tentang pemeriksaan. Oke. Sekarang pasal 100 penerbitan STP. STP ini apa kalau STP? Nih, kalau STP biasanya hanya sanksi administrasi. Sanksi administrasi ya. Sanksi administrasi. Mengapa? Karena ini sama seperti STP di Undang-Undang KUP, pasal 14 KUP. Ya. Pasal 14, pasal 11 ya, 11. Surat tagihan pajak. Ya, surat tagihan artinya wajib pajak sudah melaksanakan, tapi ada kesalahan. Ya, wajib pajak sudah melaksanakan, tapi ada kesalahan. Kesalahannya apa? Misalnya
pajaknya kurang dibayar. Ya, ini bedanya apa sama tadi? Tadi harus dengan pemeriksaan. Ya. Tadi SKP DKB harus dengan pemeriksaan. Ya. SKP DKB terus dengan ini. Nah, kalau misalnya wajib pajak sudah bayar, ternyata kurang. Kemudian dia melakukan pembetulan lagi. Berarti STP terbitnya. Ya. Jadi misalnya bayarnya harusnya bayar 3, tapi hanya bayar 1, 2. Kemudian bisa nggak kita lagi? Ya, bisa. Nah, kita terbitkan 1 tambah sanksi. Kalau dia sudah bayar, berarti satunya enggak, hanya sanksi saja. Ya, ini salah satu contoh tidak atau kurang dibayar. Tapi dia lapor. Artinya di sini kita belum menguji kebenaran, belum melakukan pemeriksaan istilahnya. Oke. Hasil penelitian, bukan pemeriksaannya, penelitian SPTPD salah bayar atau salah hitung, salah tulis atau salah hitung, ya. Kesalahan manual. Yang C nih tadi A, B kenanya C berupa bunga atau denda. Ya, sanksinya hanya bunga atau denda. Berapa? 2% paling lama 15 bulan. Ya, 2% paling lama 15 bulan. Ini bedanya. Kalau STP kapan ya? STP berapa lama STP? Anda lihat ya kalau KUB berapa lama STP. Kalau pajak daerah sampai 15 bulan maksimalnya. Ya. Ketiga, SKPD yang kurang dibayar. Jadi sudah diterbitkan SKP, tapi bayarnya terlambat. Nah, diterbitkan melalui STPD. Sebulan 2% dan ditagih melalui STPD. Jadi STPD terbit jika ada 3 hal ini ya. 1, 2. Tiga. Jadi pertama dari berdasarkan SPT, kedua berdasarkan SKP. Anda sudah harus fasih ya dengan hafalan-hafalan STP, SKP, SKPD dan sebagainya. Oke, kemudian kalau di PP 51 2016 coba lihat apakah sama di sini. Oke. Kalau di PP 55 diistilahkan bunga penagihan. Ya. Kenapa disebut bunga penagihan? Ini SKPD ya. Semuanya telat bayar. Kedua ya, ini kurang bayar. Ini satu, ini penjelasannya. 1A, 1 huruf A, 1 huruf B dan 1 huruf C. Mana huruf D-nya? Oh, huruf D-nya apa nih? Oh, ini ya. Yang huruf A tadi karena telat bayar. Kedua, kalau berdasarkan keberatan banding dan sebagainya kurang dibayar. Artinya menambah satu lagi di sini. Di sini menambah lagi PP 55 yaitu tentang kalau ini hanya menerbitkan SKPD ya. Kalau ini tambah satu lagi yaitu kalau terbit
pembetulan, keberatan, atau banding. Keberatan dan banding apa? Nanti Anda sudah dapat, tapi di belakang nanti juga ada ya. Pembetulan artinya dilakukan oleh Fiskus. STPD pasal 20 ya, pasal 20 mengulang tadi ya, mengulang yang ada di pasal ini, pasal 100 Undang-Undang PDRD. Jadi hanya mengulang ya. Dan mengulang dan menambahkan SKPD menambahkan pasal B ini, diperkuat di pasal B ini. Nah, saya nggak tahu nih, apakah diperbolehkan nih memunculkan jenis pajak baru di aturan di bawahnya ini. Menurut saya nggak pernah di-challenge ini kalau di-challenge berbahaya ini, karena nggak boleh ya menambah yang nggak ada di amanah di undang-undang. Di undang-undang nggak ada amanahnya di sini. Tapi nggak tahu nih sudah berlangsung, tapi sepertinya daerah nggak ada yang memanfaatkan ini. Meskipun daerah ada juga yang terbit sampai pengadilan, ada keberatan dan banding, ada sampai pengadilan pajak. Tapi saya nggak yakin ini akan sudah dilaksanakan ya. Oke. Tadi kita bicara tentang pengaturan di 51. Jadi tadi penerbitan STP, penerbitan SKP. Jadi ini kira-kira penerbitan SKP ini kurang lebih pasal 97 sampai 100 ya, pasal 97 sampai 100 ini ya. Saya perbarui pasal 97 sampai 100 penerbitan SKP. Harusnya SKP-nya kecil. Kalian sudah harus terbiasa ya dengan SKP kecil atau SKP besar. Karena kalau SKP kecil berarti bisa panjang, bisa SKP DKB, bisa STP dan sebagainya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi ada kalau STP ditambah lagi, jadi intinya PP 55, kalau 51 terus ya, 55 harusnya ya. PP 55 tahun 2016 ini menambah jenis yang dikenakan STP, terutama terkait dengan pembetulan dan keberatan ya. Nah, di sini ada. Oke, intinya menambah itu, menambah satu jenis lagi. Oke, tapi untuk awalnya barangkali ada seharusnya lebih Anda kuasai dulu undang-undang. Kalau PP nanti saya pikir-pikir, biar ini saya mengeluarkan di ujian ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan di tata cara pembayaran dan penagihan. Tata cara pembayaran dan penagihan. Pasal 101 pembayaran, penagihan di pasal 102. Diatur lagi di PP 21 kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, jadi nanti kita bahas satu persatu ya. Oke. Tata cara pembayaran dan penagihan. Tadi pembayaran berarti kita mengenal dua, self atau official. Oke, kita lihat. Nah, oke, ada yang pasal 1 ada dua, ada 30 dan ada 6 bulan. 30 6 bulan ini khusus untuk SPPT, khusus untuk PBB berarti. Khusus untuk PBB P2. Sedangkan lainnya pajak lainnya diatur di sini 30 hari setelah saat terutang. Paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Ya, ada dua, 30 dan 6 bulan. 6 bulan ini khusus untuk PBB P2. 30 untuk jenis pajak lainnya.
Oke. SPPT yang lainnya artinya oke, yang lainnya terbit berhukum. Kok ada SPPT sini ya? Saya bingung. Oke, saya lihat dulu kok ada SPPT di sini muncul. Karena SPPT 6 bulan kan ya. SKPD oke, kalau SKPD. Oke, SPPT harus disampaikan 1 bulan kalau nggak salah ya. Jadi SPPT harus disampaikan 1 bulan kalau nggak salah. Yang nomor 2 ini, gimana cara bayar? Kalau cara bayar adalah kalau hasil penghitungan bayarnya 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Beda sama itu ya, beda sama KUP. Kalau KUP saat dikirimkan ya. Sedang dikirimkan kalau KUP. Kalau ini sejak tanggal diterbitkan. Intinya kalau hasil law enforcement, hasil pemeriksaan dan sebagainya, Anda harus bayar 1 bulan sejak diterbitkan. Kalau ini 30 hari sejak saat terutang. Saat terutangnya apa? Biasanya per masa. Ya. Biasanya diatur di Undang-Undang Material. Undang-Undang Material ya, saat terutangnya kapan? Kalau restoran biasanya saat terutangnya adalah saat per masa pajak biasanya. Nah, makanya penting masa pajak ya. Masa pajaknya kapan? Masa pajaknya ini masa pajak Juli, berarti nanti bayarnya 30 hari kerja. Ini susah kan 30 hari kerja ini. Ini saya paling nggak cocok sama istilah hari kerja ini, karena kalau tanggal merah harusnya nggak dihitung. Ya. Harusnya 30 hari. Udah 30 hari aja harusnya. Ini 30 hari kerja nih. Ini bikin susah ngitungnya ini 30 hari kerja ini ya. Oke. Di semua undang-undang pajak daerah istilahnya 30 hari kerja. Kalau 30 hari kerja menurut konstitusi hukum di negara kita, tanggal merah itu nggak dihitung. Oke, boleh nggak wajib pajak mengangsur? Ini sama seperti itu ya, sama seperti pajak pusat, boleh diangsur. Tapi setiap mengangsur dikenai 2%. Ya, boleh diangsur, tapi setiap mengangsur dikenai 2%. Oke, lebih detail diatur di Perda. Oke, jadi ini intinya, jadi undang-undang seperti ini pembahasannya, tapi detailnya ada di Perda. Karena Perda nanti ada yang masa pajaknya per 3 bulan. Tapi rata-rata 1 bulan. Tapi ada beberapa Pemda, terutama Pemda yang kabupaten yang agak jauh, misalnya di Jaya Wijaya atau yang lainnya, itu masa pajaknya masanya 3 bulan. Lainnya rata-rata 1 bulan. Apa maksud 3 bulan? Artinya ini kalau misalnya Juli ya, Juli, Agustus, September, nanti lapornya sekaligus jadi 1 di bulan apa misalnya. Ini jatuh di Perda. Jadi Perda memperbolehkan seperti ini. Tapi rata-rata umumnya nggak mau seperti ini. 1 bulan rata-rata. Ya. Oke, pas pembayaran. Sekarang penagihan. Oh, diatur di PP lagi, di PP pasal 13 PP 55 sama kurang lebih ya. Ini kurang lebih mengatur tadi, lebih menjelaskan tadi, ini kan jadi satu kata. Ini bisa lagi sejak tanggal diterima SKPD, kalau ini sejak tanggal diterimanya SPPT 6 bulan ya. Kalau ini 1 bulan sejak SKPD. SKPD itu ini SKPD. Ini harusnya SKPD. Untuk penghitungan sendiri, ya, untuk yang itu sendiri self assessment 30 hari kerja setelah saat terutang pajak.
ngisi SPPT paling sedikit memuat omset dan jumlah pajak terutang dalam satu pajak. Nanti saya bukakan, nanti saya berikan contoh pelaporan pajak daerah di Jakarta. Nanti ada. Oke. So, saya carikan sekarang. Oke, saya cari sekarang ya. Kita break sebentar. 5 menit. Ya, saya akan menyelesaikan administrasi. Kita break sebentar selama 5 menit. Nanti kita lanjutkan dengan nanti kita lanjutkan ya. Oke, kita break sebentar 5 menit. Saya mau menyelesaikan administrasi ya. Dan kalau ada yang mau seperti ini contoh. Ini contohnya ya. DPP berapa? Pajak terutangnya berapa? Dibayar berapa ya? Ini salah satu contohnya. Kalau SPT hotel seperti ini, SPT PD hotel ya, klasifikasi hotelnya dan sebagainya ya. Kemudian kalau pajak hiburan seperti ini contohnya, ya ini tergantung daerah masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Ya, oke, kita lanjutkan dengan pembayaran dan penagihan ya, penagihan. Oke, tadi pembayaran. Apa maksudnya penagihan ini? Ya, penagihan ini maksudnya adalah kalau tidak dibayar, maka fiskus yang menagih. Jadi kalau tidak dibayar, fiskus yang menagih. Jadi isinya ini harus dilakukan oleh fiskus. Nah, penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Ya, dapat dilakukan surat paksa. Apa itu surat paksa? Diatur di undang-undang yang lain. Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, PPSP. Setahu saya Anda belum dapat ya undang PPSP ini ya. Sudah dapat belum materi penagihan pajak? Belum, Pak. Ya, belum ya. Nanti Anda mungkin semester depan ya. Jadi kalau menagih itu ada undang-undang yang lain. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menagih itu artinya apa? Tadi hanya diatur tentang kamu ada objek, ada subjek, ada tarif, DWP seperti ini, cara bayarnya seperti ini. Kalau nggak bayar juga, maka dilakukan penagihan. Di sini nagihnya dengan surat paksa. Undang-undang PDRT ini. Apa maksudnya undang-undang paksa? Ya, dilihat jelas diatur lagi dijelaskan di undang-undang di bawah undang-undang DPP 55 yaitu nah ini pasal 3. Oke, di sini tes titiknya kecil aja ya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan ya. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan ya. Jadi diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Artinya ini PP 51 ini menjelaskan bahwa Undang-Undang pajak daerah bisa ditagih dengan nagihnya dengan surat paksa. Nagihnya dengan surat paksa. Ya. Surat paksa diatur di undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97. Ya. Bagaimana cara ngaturnya? Diatur di PMK. Artinya gini, PMK memberikan cara nagih seperti ini loh.
B, C, D. Daerah harus melaksanakan ini. Sehingga PMK ini sebagai acuan. Acuan agar Perda menerbitkan ini. Ya, nah, jadi ujung-ujungnya ke Perda lagi. Makanya butuh pertimbangan Menteri Mendagri. Ya. Karena Perda harus nagih. Perda boleh nagih. Nah, Perda ini artinya harus terbit Perda. Nggak bisa ke daerah bekerja atas dasar PMK, nggak boleh. Dasar pekerjaan adalah dengan Perda. Bagaimana sih penagihan ini? Oke, di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2097 Junto 19/2000 seperti ini. Jadi, nah, yang namanya penagihan pajak itu seperti ini. Hanya diatur di sini nih. Ya. Jadi kemarin yang dibicarakan sebatas ini hanya bayar 1 bulan. Setelah ini diatur di undang-undang lain. Apa itu undang-undang? Intinya harus terbit surat teguran dulu. Surat teguran tidak diindahkan, tidak dibayar dengan surat paksa. Disinilah ada namanya jurusita pajak. Setelah surat paksa dipaksa bayar nggak mau, disita barang-barangnya. Apa disita nanti namanya jurusita bekerja di sini. Oke, satu lagi. Saat surat paksa ternyata nggak bayar, maka daerah boleh melakukan ini, diblokir, rekeningnya diblokir. Uangnya nggak bisa keluar. Dicegah, orangnya nggak boleh keluar negeri, pemiliknya. Disandra, kalau perlu disandra. Yaitu orangnya ditahan di rumah tahanan. Dititipkan ke Kejaksaan Agung biasanya. Ya, syaratnya apa? Hutang pajaknya lebih dari 100 juta. Kita melakukan itikat baiknya. Oke, ini aturannya. Oke, kembali ke sita. Setelah disita, barang boleh dilelang. Jadi penagihan pajak itu yang diatur di undang-undang ini adalah penagihan pajak secara aktif. Kita boleh memaksa wajib pajak membayar. Kalau nggak membayar juga disita. Kalau nggak dibayar juga dilelang barangnya. Nanti uang lelangnya dibuat untuk membayar SKP. Inilah mata kuliah penagihan pajak, ya, yang akan kalian dapatkan mungkin semester depan. Ya, penagihan pajak seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi memungut pajak. Sekarang bagaimana memungut retribusi? Memungut retribusi dengan ini ya, dengan SKRD, surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain. Dokumen lain, karcis, kupon, dan sebagainya. Kalau nggak bayar, kena sanksi administrasi. Ingat, kalau retribusi bukan pajak. Kalau pajak boleh ditagih dan sebagainya. Kalau retribusi kalau boleh ditagih, boleh ditagih dengan surat paksa. Boleh terbit SKP DKB. Kalau ini tidak ada nih. Hanya ada SKRD. Ini tagihnya dengan surat teguran. Itu di Perda. Intinya diatur di Perda semuanya ya. Oke, intinya kalau berbicara tentang retribusi, kalian yang nggak punya pulsanya terbatas boleh keluar, boleh out, nanti melihat dari rekannya saja ya. Oke, saya lanjutkan dengan ini materinya bahwa kalau oke. Oke, kalau retribusi maka menagih. Ingat, retribusi itu semuanya official. Nggak ada retribusi yang self assessment. Bayar dulu baru kita berikan jasanya.
ya. Seperti Anda parkir di pinggir jalan, parkir di tepi jalan, di badan jalan. Anda bayar parkir dulu, baru merasakan manfaatnya, ya. Bayarnya nggak self assessment, langsung bayar saat itu juga. Ya, ini namanya karena jasa, sehingga langsung ditagih. Kalau nggak dibayar, ya nggak dikasih jasanya. Itu intinya ya. Oke. Untuk apa retribusi diatur di Perda ya. Untuk apa retribusi ini hak masing-masing daerah. Inilah namanya redistribusi. Inilah hak daerah ya. Pertama, untuk mendanai kegiatan langsung. Artinya kalau dulu untuk penerbitan KTP berarti untuk penerbitan KTP, untuk rumah hutan, rumah potong misalnya untuk merawat rumah potongnya ataupun membayar tukang potongnya dan sebagainya ya. Kalau pemanfaatannya diatur di Perda. Ini hak daerah. Ini diatur di daerah. Ini merupakan otonomi daerah dalam hal keuangan. Oke. Sekarang kita lihat apa nih hak-hak wajib pajak. Pertama, keberatan dan banding. Ada di 103 dan di 162 untuk retribusi, keberatan, di PP di pasal 55 ya. Oke. Banding di pasal 105 dan pasal 25 sama bunyinya. Keputusan banding, oke, ini tentang peninjauan kembali kalau ini istilahnya. Oke, ini keputusan banding. Kita bahas satu persatu ya. Oke, ini udah 12.38 40 ya. Kurang 30 menit lagi. Oke. Keberatan. Oke, keberatan namanya keberatan atas segala hal yang diterbit, segala macam tagihan, segala macam pajak yang harus dibayar. Mulai SPPT ya, SPPT boleh keberatan ternyata, SKPD boleh, SKPD-KB sampai SKPD, ada LB juga lah ya, ada LB, ada SKPT, ada DN, ada pihak ketiga ya. Keberatan diatur di sini di pasal 103 Undang-Undang PDRD atas semua jenis pajak yang harus dibayar. Oke. Aturan lainnya sama seperti KUP, yaitu harus bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak tanggal diterbitkan. Ya. Kemudian harus dibayar dengan ada persetujuan ya. Oke, kemudian tidak dengan seperti bukan kalau tidak memenuhi pertambangan. Oke, ini kira-kira hampir sama dengan pajak pusat, yaitu bedanya adalah jenis SKP-nya banyak dia, jenis yang bisa dilakukan keberatan banyak. Lihat, SPPT pun bisa diminta keberatan. Jadi kalau Anda misalnya menerima SPT dan ternyata terlalu besar, Anda boleh mengajukan ke orang tua kalian. Ini kita boleh mengajukan keberatan. Tapi ingat ya, ini 3 bulannya belum terlampaui. Ini sudah 3 bulan barangkali kan. 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal surat. Jadi sejak tanggal itu harus ngajuin keberatan sejak tanggal surat SPPT. Biasanya SPT terbitnya tanggal 1 Februari misalnya ya. Oke, ya ini intinya
sama dengan Undang-Undang KUP, keberatan atas pajak daerah. Kalau retribusi boleh juga mengajukan keberatan. Ya. Jadi intinya dipisahkan antara pajak dan retribusi. Bedanya adalah tidak menunda kewajiban bayar retribusi atau pelaksanaan penagihan retribusi. Artinya, kalau retribusi cara penagihnya seperti apa? Cara penagihannya dengan surat teguran ya. Sudah selesai di surat teguran itu aja kalau nggak salah. Karena yang terikat dengan ini hanya pajak, penagihan pajak bukan penagihan retribusi. Ya, oke. Kita lanjutkan di sini. Tetap harus bayar retribusi karena jasanya sudah ada ya. Jadi misalnya Anda jasa IMB, IMB-nya terlalu besar bagi Anda. Anda bangun rumah cuma 10 meter, IMB-nya 10 juta. Nah, Anda boleh mengajukan keberatan, tapi tetap harus bayar retribusi. Ya, kalau kayak gitu nggak dikeluarkan retribusinya, jadi tetap jalan juga keberatannya ya. Oke, jadi itu keberatan retribusi. Sekarang di PP 55 diatur seperti apa ya. Ini menjelaskan tentang menambahkan pasal 5 ini ya, pasal 345 pasal 5 ini. Ini menyempurnakan aja, penyempurnaan di mana? Di sini di pasal ayat 3 misalnya ya. Ayat 3 berhenti di sini. Sedangkan di sini ayat 3-nya diperpanjang menjadi dapat diajukan pengajuan 3 bulan. Ya, ayat 2 3 bulan. Oke, ya, jadi ini menambahkan saja kalau keberatan menurut PP 55 ini. Oke, nanti saya kalau kayaknya PP 55 ini terlalu sulit dipahami barangkali ya. Mungkin nanti barangkali saya akan keluarkan ujian yang hanya sebatas ke undang-undang saja. PDAD enggak undang-undang saja. PP enggak banyak mungkin PP ya. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan banding. Oke, apa artinya banding? Anda pasti sudah memahami di undang-undang undang-undang KUP, yaitu atas keputusan keberatan. Jadi banding atas keputusan keberatan. Ya. Sama aturannya ya, 3 bulan menangguhkan 1 bulan sejak tanggal penerbitan. Jadi menangguhkan kewajiban membayar pajak. Jadi nggak ditagih kalau wajib pajak melakukan banding. Ya, itu intinya. Oke, keputusan banding pasal 106 lanjutannya ada imbalan bunga. Jadi kalau keberatannya dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga ada yang dikembalikan, maka diberikan imbalan bunga. Kalau ditolak, dikenakan sanksi 50%. Oke. Ini menambahkan saya 50% kalau keberatan, tapi kalau banding 100% ya, kalau banding 100%. Jadi kalau jadi misalnya wajib pajak disuruh bayar 100, SKP DKB-nya 100, SKP DKB-nya 100. Keberatan ditolak 150, tapi nggak bisa dibayar dulu karena tertunda.
berdasarkan ini tertunda. Kalau sudah banding baru dia bayar 200, 100 tambah 100. Ya. Kalau 100-nya tetap itu ya. Ingat bahasanya adalah berdasarkan jumlah putusan banding ya. Putusan banding ini penting, jumlah putusan banding ini ya. Oke, ini intinya ya. Kalau ini kena 50%, ini punya 100%. Jadi intinya sanksi yang penting adalah pokoknya berapa nih pokoknya. Yang penting pokoknya ini berapa ya. Pokok dari mana? DPP kali tarif. Oke. Banding. Nah, ini kalau pasal 107 ini istilahnya peninjauan kembali, PK. Apa nih PK lagi? Jadi kalau keberatan itu wajib pajak merasa hitung-hitungannya salah atau karena kontennya yang salah, karena materialnya yang salah. Ya, kalau di sini, kalau di sini, kalau di pasal 107 ini hanya peninjauan kembali itu hanya membahas masalah formal. Jadi nggak masuk ke, jadi misalnya ada dikoreksi, misalnya ini dikoreksi, ini karena SKP DKB misalnya, SKP DKB ya, SKP DKB, STP-nya terbit, SPTPD-nya wajib pajak melaporkan 100. Setelah diperiksa harusnya bayar 200. Nah, koreksinya kenapa? Kenapa dikoreksi? Dari mana cara hitung-hitungannya? Inilah yang diajukan keberatan. Ya, 100-nya ini diajukan keberatan. Nah, tapi kalau ini beda. Kalau pasal 107 berbicara adalah material, yaitu pertama ya, kepala daerah dapat mengurangkan sanksi, jadi sanksi boleh dikurangkan. Nah, coba Anda baca koran. Banyak istilah pemutihan. Pemutihan itu penghapusan administrasi. Nah, ini hak kepala daerah, boleh. Jadi misalnya dendanya 100, sudah nggak usah dibayar dendanya lah, bayar pokoknya saja. Nah, ini diperbolehkan. Kemudian mengurangkan atau membatalkan SPT yang tidak benar. Nah, ini maksudnya apa nih? Maksudnya misalnya menerbitkan SKP DKB tapi nggak melalui pemeriksaan. Tiba-tiba terbit SKP DKB. Wajib pajak nggak tahu nih. Tidak ada proses pemeriksaan sebelumnya. Nah, ini nggak boleh. Boleh mengajukan ini sehingga batal. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi Anda baca tadi, Anda lihat tadi. SPPT apa nih? SKPD ini apa nih? SKPD KBT ini apa nih? Kalau penerbitannya misalnya SKPD KBT tapi temuannya bukan novum, wajib pajak bisa melakukan ini nerbitnya salah nih. Oke, misalnya Anda lihat film Amerika, Anda lihat film di Amerika ya, film detektif di Amerika ya, sekali-kali jangan nonton Korea ya, nonton Amerika. Di Amerika itu ketika menangkap penjahat, polisi menangkap seorang kriminal, dia harus membacakan hak-haknya. Kamu boleh remain silent dan sebagainya. Kalau tidak dibacakan, maka nangkapnya nggak salah nih. Oke, saya ambil contoh sholat. Ada sholat tapi nggak wudhu. Nah, itu istilahnya bisa dibatalkan. Tidak benar caranya. Ini salah satu contoh ya. Jadi penerbitkan SKP ini menerbitkan produk hukum tapi caranya salah. Tidak memberitahukan,
Tapi bukan intinya ya, bukan maksudnya mengoreksi omsetnya, bukan seperti itu, tapi cara penerbitannya salah. Nah, sehingga perlu kita tahu gimana sih cara penerbitannya. Ini intinya seperti ini yang B ini. Mengurangkan atau membatalkan STP. Kalau STP ini tidak boleh dilakukan keberatan. Keberatan bukan atas STP. Jadi STP bukan atas keberatan ya. STP itu bukan atas keberatan. Anda harus ingat nih, baca pusat juga ada nih. STP itu tidak usah keberatan. SPT itu langsung ajukan pengurangan sanksi aja. Pembatalan dan sebagainya ya. Mengurangkan ketetapan pajak yang tertentu. Oke, ini haknya wajib pajak daerah, kepala daerah. Misalnya wajib pajaknya sudah bangkrut, adalah diampuni, gak usah bayar lah. Misalnya contoh seperti ini ya. Ini yang D, hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Jadi harus ada tata caranya. Oke, harus direkrut, harus diatur di Perda. Selalu ada ini ya, selalu ada Perda. Oke, jadi ini intinya pasal 107 ini berbicara tentang kalau wajib pajak tidak, kalau ini istilahnya secara jabatan, jadi kepala daerah langsung melakukan pembatalan, jadi tidak usah menunggu pemeriksaan. Kalau terjadi kekeliruan penerapan, salah tulis, salah hitung, salah penerapan undang-undang, maka boleh dibatalkan ya. Oke, ini pertanyaan banding sama pajak pusat dan pajak daerah ya. Anda baca sendiri. Ini untuk pajak pusat. Oke, wajib retribusi haknya juga sama ya, keberatan. Kemudian keputusan keberatan atas retribusi harus 6 bulan. Kalau tadi keputusan keberatan kapan? Keputusan keberatan tadi. Keputusan keberatan mana? Oh, belum ada keputusan keberatan terbit paling lama kapan? Oke, keputusan keberatan harus terbit 6 bulan ya. Tapi kalau pajak daerah tadi kalau nggak salah 6 bulan. Kelupaan tadi ya. Oke. Harus terbit 16 bulan. Kalau tadi kalau nggak salah 12 bulan kalau keberatan tadi. Nanti ada yang ketinggalan berarti ya. Nanti akan saya lihat lagi. Oke. Imbalan bunga ya sama kalau dia keberatan itu. Intinya kalau wajib pajak menang, kita harus mengembalikan sebesar imbalan bunga. Tapi kalau wajib pajak kalah, keberatannya kita kenakan 50% kalau banding 100%. Kalau imbalan bunga, kalau wajib pajak menang di keberatan dan banding, ya, di keberatan dan banding ya, sebesar 2%. Untuk paling lama 12 bulan, jadi 24% paling banyak. Kalau SKP DRB, kalau SKP DKB nanti saya lihat kayaknya ada yang ketinggalan. Oke. Ada nggak pengembalian kelebihan? Ternyata ada ya, berarti ada SKP DLB ya. Oke, SKP DLB ada berarti ya. Jadi bisa diajukan keberatan. Ini sama restitusi pasal 18 di pasal 18 apa nih? Pasal 18 undang-undang ini ya. Pasal 18 PP 51 ya, PP 55 ya. Oke. Setelah ini terbit daluarsa ya, daluarsanya berapa? Daluarsa penagihannya. Oke, daluarsa penagihan paling lama biasanya 5 tahun. Daluarsa tertangguh apabila ini sama seperti undang-undang KUP. Pengakuan ya, pengakuan misalnya dia bayar sedikit aja pengakuan, angsuran dan sebagainya ya. Daluarsanya 5 tahun ya. Daluarsanya 5 tahun tadi ya. Ada di pasal 97 daluarsanya. Daluarsanya 5 tahun. Jadi tadi misalnya ini di masa
Juni 2021. Nah, kita boleh menerbitkan SKPDKB paling lama Juni, berarti Juli 2025. Nah, nanti SKPDKB kapan? Oke, ini daluarsanya. Ya. Oke, daluarsa penagihan beda lagi. Ini daluarsa penerbitan, ada lagi daluarsa penagihan. Nah, kalau daluarsa penagihan, lihat Undang-Undang BPSP. Oke, kita lanjutkan pembukuan pemeriksaan di pasal 27 ini di undang-undangnya mana ya, undang-undangnya BDRD ya. Nanti saya lihat undang-undang BDRD-nya harus saya cantumin di sini. Oke. Ciri khas pajak daerah. Di pajak daerah, pembukuan itu kalau omsetnya melebihi 300 juta. Dari mana angka 300 juta? Dari Undang-Undang UMKM. Undang-Undang UMKM itu 0 sampai 50 itu pengusaha mikro, 50 sampai 300 juta ya, ini 300 juta ini pengusaha kecil, 300 juta sampai 2,5 miliar ini pengusaha menengah, lebih dari 2,5 miliar ini pengusaha bentar. Ya, ini UMKM ini pengusaha besar. Sebentar. Oh, 0 sampai 300 pengusaha mikro. 0 sampai 300 pengusaha mikro, 300 sampai 2,5 ini pengusaha menengah, pengusaha kecil, 2,5 sampai 50 miliar ini menengah ya. Jadi kalau pengusaha masuk kriteria menengah baru sebagai wajib pajak. Baru wajib pajak melakukan pembukuan. Wajib pajak melakukan usaha maksudnya di sini ya. Pengusaha harus memiliki pembukuan kalau omsetnya lebih dari 300 juta. Karena dia sudah masuk kriteria kecil, pengusaha kecil. Ya. Pemeriksaan diatur di sini. Saya nanti lihat pasalnya ya, saya belum isi pasalnya di sini. Kepala daerah boleh melakukan pemeriksaan. Menunjuk pejabat melakukan pemeriksaan. Apa itu pemeriksaan? Ya, ini. Kalau enggak memenuhi di sini, akan dilakukan pemeriksaan secara jabatan. Diterbitkan secara jabatan. Oke. Pembukuan atau pencatatan. Oke. Apa bedanya pembukuan dan pencatatan? Kalau pembukuan itu biasanya akuntansi ya. Kalau pencatatan, kalau menurut Undang-Undang KUP itu kurang lebih hanya mencatat omsetnya saja barangkali ya. Jadi kalau Anda melakukan jualan, kemudian hari ini terima uang dari konsumen 700 juta misalnya. 700 juta. 700.000 lah. 700.000. Besoknya Anda beli mesin 1 juta. Nah, jadi uang Anda minus 300. Nah, pencatatan nggak ngelihat ini, nggak ngelihat pembeliannya. Yang dilihat adalah omsetnya saja. Udah omsetnya saja lah. Karena cash basis. Ya. Kalau cash basis nggak ada sistem accrual, nggak fair, omsetnya aja. Jadi tujuan pencatatan mengetahui omsetnya. Kalau pembukuan, nah, seperti Anda belajar akuntansi ya, ada secara accrual. Kalau beli mesin berarti mesinnya berapa lama nih masa manfaatnya, didepresiasikan berapa lama nih, dan nanti didepresiasikan sekian tahun sehingga bebannya hanya 100.000 misalnya. Nah, dapat masih untung 600.000.
Ini ya bedanya antara pembukuan dan pencatatan. Oke, insentif ini bedanya di daerah. Kalau di daerah ada istilah insentif pemungutan. Nah, ini sukanya orang daerah seperti ini. Jadi kalau dia memenuhi oke, kurang sedikit lagi ya, kurang sedikit, nanti kita lanjutkan materinya setelah ini ya. Nanti jadi oke, insentif, insentif artinya kalau memenuhi target. Jadi kalau dapat targetnya sesuai target, maka dapat bonus paling tinggi 3% untuk provinsi, 5% kabupaten kota dari rencana penerimaan. Ya. Jadi misalnya kalau ini targetnya 1 triliun PAD-nya, ternyata tercapai sesuai rencana, maka kalau kabupaten kota itu dapat bonus paling enggak 5%. 5 kali 1 triliun, 5% 1 triliun, 50 miliar dibagi ke seluruh karyawannya. Dari bupati sampai pelaksana level berapa lah, ini urusan daerah. Jadi insentif diperbolehkan di undang-undang ini ya. Inilah yang membuat Pemda itu semangat kerjanya, karena dia dapat insentif pemungutan, dapat bonus lah. Oke ya, selanjutnya akan saya kupas sekilas di pertemuan terakhir minggu depan. Setelah itu 1 jam berikutnya saya akan melakukan kuis ya. Kuisnya 1 jam. Nah, Anda belajar nanti ya. Oke, kita bertemu minggu depan. Saya cukupkan sekian pertemuannya ya. Sudah masih 13:03 ini. Masih belum ya? Masih belum 13. Oh, jadinya kecepatan ini. Oke, nanti kalau ada waktu kita bahas lagi. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi kita bahas lagi. Intinya kekurangannya akan kita bahas minggu depan. Minggu depan akan ada kuis untuk persiapan itu ya, persiapan UAS. Oke, ketentuan khusus ini misalnya ini ya. Ini ketentuan khusus ini 172 sampai 177 ini intinya ada di intinya ada kekuatan memaksa. Ada kekuatan memaksa. Tadi memaksanya hanya selesai di penagihan. Padahal undang-undang ini seperti halnya undang-undang KUP juga sampai memiliki kekuatan mengajukan sampai pidana. Ada nggak pidananya? Coba kita lihat di sini. Pidananya ada di pasal 174. Lihat bahwa kalau nggak nyampein SPT PD atau kamu nggak ngisi SPPT, yang ngisi SPT dengan benar, sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dilakukan tindak pidana. Yang pasal 1 karena apa, nggak sengaja, yang 1 karena sengaja. Jadi sengaja menyampaikan SPT, Anda terancam hukuman pidana. Kalau nggak sengaja, 1 tahun atau 2 kali jumlah pajak terutang. Kalau sengaja 2 tahun atau di double. Ini di double kali 2. Ya. Jadi ada ketentuan pidana. Oke, Anda lihat sekitar. Wah, banyak dong yang kemungkinan di penjara. Ya, memang banyak. Tapi ingat ya, tujuan pajak ini apa? Tujuan pajak kan bukan memenjarakan orang. Tujuan pajak itu adalah untuk paling utama fungsi budgeter.
untuk memenuhi kebutuhan APBD, ya. Sehingga sebenarnya ini adalah ancaman pidananya adalah tindakan terakhir, bukan tujuan utama. Tapi kalau memang Pak sangat nakal, sangat bandel, baru dilakukan tindak pidana. Ingat ya, jadi ada tindakan pidana, tapi sebenarnya ini tindakan terakhir yang sudah nggak mungkin lagi gitu loh, wajib pajak dilakukan lagi. Atau kalau penerimaan PAD-nya kosong, terus ada pengusaha besar nggak ngisi SPT misalnya ya, ya itu kita bisa kenakan ini. Itu asas hukumnya namanya ultimum remedium. Memang ada pidana, tapi sebenarnya itu bukan tujuan utama. Nah, beda dengan primum remedium, misalnya tindak pidana korupsi. Kalau korupsi itu termasuk tindak pidana yang extraordinary, yang kejahatan luar biasa, sehingga dia harus dihukum, harus dipenjara dan sebagainya. Tapi kalau pajak, memang ada tindak pidana, tapi sebenarnya bukan tujuan utama. Ya, ya. Tujuan terakhir, sebisa mungkin enggak, sebisa mungkin wajib pajak bayar, makanya sebisa mungkin bayar ya. Sebisa mungkin 2 kali, yang cuma terutang atau 4 kali. Oke. Tapi hati-hati bahwa pertama itu tadi ada hak. Haknya ini 5 tahun. Enggak boleh lebih dari 5 tahun. Ini daluarsa, enggak boleh sudah daluarsa ditagih. Kalau retribusi 3 bulan ya, 3 bulan dari yang 3 bulan, kalau retribusi lebih ringan. Karena kalau retribusi adalah itu ya. Nah, ini pasal 174, 177 ini apa? 77 ini bahwa bukan hanya wajib pajak yang ada kewajiban, tapi petugas pajak juga ada kewajiban. Kewajibannya apa? Merahasiakan, rahasia jabatan. Jadi nggak boleh ngomong di luar itu PT Kimia Farma melakukan kecurangan pajak, bla bla bla. Atau restoran KFC ini nggak pernah bayar pajak, bla bla bla. Sehingga bayarnya hanya 5, padahal seharusnya bayar 10. Nah, ini tidak boleh dibicarakan, harus dirahasiakan. Karena kalau nggak dirahasiakan, petugas pajaknya siapapun, ya, mulai dari pejabat atau tenaga ahli maupun pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah, ya, dihukum. Nah, kalau ini nggak ada ultimum remedium ini, artinya ini kalau ini berat ini. Jadi lihat ini, hukumannya adalah dan, ya, dan. Ini lihat bedanya, ini satunya dan, kalau tadi atau kan. Nah, bedanya ini atau. Kalau atau apa? Boleh milih kan? Saya penjara sajalah, atau saya bayar denda aja lah. Kalau petugas pajak, kalau petugas pajak, kalau petugas pajak nggak boleh dan lagi, nggak ada atau lagi, harus dan. Artinya kalau Anda nanti, kalau nggak salah ini ada di Undang-Undang KUP. Di Undang-Undang KUP, Anda harus menjaga kerahasiaan jabatan. Jadi Anda nggak boleh membocorkan ini rekanannya PT Waskita Karya, misalnya Anda meriksa Waskita Karya atau Anda jadi petugas pajak, SPT-nya Anda berikan ke tukang gorengan untuk dibungkus, Anda juga merahasiakan, ada itu tuh, membocorkan rahasia jabatan. Nah, itu salah satunya, hati-hati dengan hal ini, karena kalau petugas pajak maupun tenaga ahli tidak ada keringanan, harus dihukum kalau melakukan kelalaian. Nah, itu ya.
Oke, minggu depan akan kita lakukan kita ulang sekilas. Setelah itu kita kuis ya untuk persiapan UAS. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kali ini, pertemuan ke-13. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.